Banyak kisah cinta yang menarik untuk dibahas, mulai dari cerita cinta yang berakhir bahagia sampai dengan cerita cinta yang endingnya mengharukan. Ini tentang cinta sejati, cinta yang mengorbankan jiwa, cinta yang mengorbankan raga, cinta yang mau mengorbankan segalanya. Ini juga tentang cinta sejati yang harus berakhir mati karena memilih abadi pada hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspa Kencana dari kelas 12 IPA 1 absen 6. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan kembali tentang sebuah novel yang berjudul Rara Mendut karya Y.B. Mangudijaya. Rara Mendut adalah kisah legenda yang terkenal di masyarakat Jawa, menceritakan tentang perlawanan seorang perempuan muda menentukan hidupnya, termasuk mempertahankan perasaan cintanya. Rara Mendut juga melambangkan tentang kisah cinta yang berakhir tragis. Rara Mendut yang pemberani lebih baik menyambut ajal di ujung keris sang Tumenggung Wiraguna daripada terpaksa melayani nafsu panglima tua tersebut. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Yuk simak video ini sampai habis. Rara Mendut terlahir di daerah pesisir pantai, lebih tepatnya di sebuah desa yang bernama Teluk Cikar. Ia mempunyai wajah yang sangat ayu. Kecantikannya begitu sangat memikat laki-laki di desanya. Dari rakyat biasa dan para penguasa kerajaan, kecantikan Rara Mendut menawan dan menjadikannya buah bibir di kalangan masyarakat luas. Kabar buah bibir itu pun sampai ke telinga sang Adipati Pragona, penguasa Pati pada masa itu, sehingga Adipati Pragona ingin menjadikannya sebagai selir. Belum sempat dinikahi oleh Adipati, Sultan Agung Mataram menyerang Kadipaten Pati. Penyerangan itu dipimpin oleh Tumenggung Wiraguna yang saat itu menjabat sebagai panglima. Cerita singkat, Pati kalah dalam penyerangan itu. Harta benda, wanita, dan bahkan selir Kadipaten dibawa ke Mataram sebagai rampasan perang. Tak kecuali Rara Mendut, diboyongkanlah ia ke Mataram. Di Mataram, Sultan Agung berkenan menghadiahkan Rara Mendut kepada Tumenggung Wiraguna. Lelaki normal mana yang tidak mau senang dan bahagia mendapatkan hadiah wanita yang sangat cantik, wanita yang menjadikan rebutan para lelaki. Tetapi tidak bagi Rara Mendut. Hati nuraninya senantiasa berontak dan ingin melepaskan diri dari belenggu perbudakan yang menimpanya. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah dipandang sebagai pemuas nafsu birahan para penguasa dari hati. Rara Mendut tak luluh karena selalu menolak Wiraguna daripada sebagai pribadi wanita Jawa. Setiap hari Tumenggung Wiraguna melontarkan rayuan yang Rara Mendut tak luluh karena selalu menolak Wiraguna. Lama-kelamaan kesabaran sang Tumenggung mendekati puncak kejengkelannya, sehingga ia mengancam Rara Mendut untuk membayar pajak. Tapi Rara Mendut tidak gentar mendengar ancaman tersebut. Ia lebih memilih membayar pajak daripada harus menjadi selir dari seorang lelaki parubaya seperti Tumenggung Wiraguna. Meskipun ia sadar pajak itu terlalu besar dan sangat tidak mungkin untuk melunasinya dengan waktu yang cepat. Untuk mendapatkan uang,
Rara Mendut berjualan rokok kelinting di pasar. Rokok kelinting yang ia jual laris manis karena Rara Mendut memanfaatkan kecantikannya untuk menarik para pembeli dengan cara menjual rokok yang sudah ia hisap sebelumnya. Jadi, para pembeli rokok itu sebenarnya hanya membeli tegesan alias sisa rokok dari Rara Mendut. Meskipun demikian, karena kecantikannya, Rara Mendut telah terkenal dan kondang kolaka di seluruh pelosok negeri Mataram. Maka, tidak ada satupun lelaki yang merasa dirugikan atau keberatan. Mereka justru merasa tersanjung dan sangat senang dapat menikmati tegesan sambil membayangkan bibir merah marahnya Rara Mendut. Akhirnya pada suatu hari bertemulah Rara Mendut dengan sosok pemuda gagah yang hendak membeli tegesan rokok tersebut. Pemuda itu bernama Pranacitra. Pertemuan Rara Mendut dan Pranacitra saat itu membuat mereka berdua saling jatuh cinta. Ya, mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Akhirnya meskipun menjalin hubungan dengan hanya bermodal ketulusan cinta dan tekad yang bulat, Pranacitra mengajak kawin lari pujaan hatinya. Karena sebelumnya Pranacitra dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Namun Pranacitra menolak dan tetap ingin menjalin hubungan dengan pujaan hatinya, yaitu Rara Mendut. Temulah mereka di pesisir pantai selatan. Ditantanglah Pranacitra duel maut oleh Wiraguna. Karena Pranacitra hanyalah pemuda biasa yang minim pengalaman tarungnya, sedangkan Wiraguna adalah tumenggung yang sudah kenyang dengan manis asemnya pertarungan. Bisa ditebak hasil pertandingannya ya. Citra tewas ditikam oleh keris oleh Wiraguna. Tetapi saat itu Mendut juga spontan bermaksud membela kekasihnya. Sehingga tanpa sengaja keris Wiraguna menusuk jantung Mendut yang merebah di atas kekasihnya. Senja itu di pesisir laut selatan. Sore itu menjadi saksi bisu kisah cinta berdarah mereka. Kisah cinta yang harusnya berakhir dengan nestapa, tenggelamnya sang surya seolah-olah ikut berdua melihatnya. Jadi menurut kalian bagaimana sih cinta sejati? Ya, cinta yang kadang berujung tragis atau manis, tidak tahu. Jadi segini dulu cerita tentang. Jadi inilah cerita Rara Mendut yang sudah saya ceritakan tadi. Kalau mau lebih jelas boleh kalian baca-baca sendiri ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berkata. Menambahkan ya.